Halo guys, welcome to my video education. Kali ini kita akan membahas tentang women and education in Muslim context, atau membahas tentang perempuan dan pendidikan Islam dalam konteks Muslim. Pada materi ini kita akan berfokus pada pendidikan perempuan di Mesir untuk mengeksplorasi hubungan antara tingkat pendidikan, kemiskinan, dan pembangunan sosial. Kita ketahui bahwa hingga saat ini akses perempuan terhadap pendidikan masih menghadapi hambatan yang cukup besar, karena 2/3 dari penduduk dunia yang buta huruf adalah perempuan dari pedesaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keadaan literasi saat ini pada wanita Mesir dan Mina. Seperti yang kita ketahui, ajaran Islam sangat menekankan pada pendidikan, seperti wahyu yang pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang isinya tentang Iqra atau bacalah. Namun, terlepas dari pentingnya ajaran Islam dalam menekankan pendidikan, masih banyak sekali masyarakat mayoritas Muslim di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara atau disingkat MENA masih menghadapi tantangan, yaitu tingkat buta huruf yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lain. Lalu tentang pendidikan, tenaga kerja wanita, dan partisipasi pasar, di negara-negara dengan tingkat populasi yang tinggi seperti Mesir, masih banyak sekali ditemukan populasi kaum muda yang menganggur. Sebanyak 87,2% pemuda pengangguran berusia 15-29 tahun. Faktor yang mempengaruhi tentang pengangguran tersebut adalah kurangnya keberhasilan sekolah untuk mempersiapkan siswa untuk pekerjaan pada abad ke-21 mendatang. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, bahwa sistem pendidikan di Arab tidak mampu untuk membangun sosial dan kurangnya pelatihan siswa untuk berpikir kritis dan analisis. Lalu, di Arab sendiri masih banyak pendidikan yang membedakan antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Dan dalam fenomena ini, kunci yang mengatur akses ke sumber daya di antara negara-negara tersebut adalah adanya stratifikasi gender. Di negara-negara tersebut, perempuan masih tetap terpinggirkan dari akses pendidikan. Adanya ideologi patriarki dan tingkat kemiskinan yang meningkat menempatkan tenaga kerja perempuan di bawah monopoli pihak lain. Karena hal itu, muncullah beberapa organisasi Islam di Kairo yang berkaitan dengan aktivisme perempuan. Organisasi sukarela swasta Islam ini memberikan layanan yang sangat kompeten, gratis, dan tersedia bagi banyak orang yang kurang beruntung di Mesir yang menghasilkan perubahan sosial yang sejajar. Ada lebih dari 12.000 organisasi sukarelawan swasta di tahun 1990, seperti Ikhwanul Muslimin yang merupakan organisasi sukarela swasta yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempromosikan aktivisme perempuan dan khususnya di bidang pendidikan. Selain organisasi tersebut, ada juga organisasi yang disebut dengan Al-Hilal, yang organisasi itu seluruhnya dijalankan oleh perempuan. Pusat mereka bekerja disebut dengan Jama'iyah atau yang memiliki arti perkumpulan. Al-Hilal ini memiliki lebih dari satu pusat di kota dan memiliki cabang di berbagai lingkungan pinggiran kota, yang akhirnya mempunyai organisasi saudara serupa di negara-negara tetangga seperti Suriah, Lebanon, dan Yordania. Tujuan dari adanya organisasi Al-Hilal ini adalah untuk mengislamkan masyarakat dan mengarahkannya kepada Islam yang menganjurkan pada keyakinan, peraturan Tuhan, dan prinsip-prinsip dalam beretika. Setiap kelompok kerja di organisasi sukarela swasta ini memiliki tugas yang berbeda-beda, seperti ada aspek produksi, lalu ada kelas seni atau kerajinan, lalu ada pelatihan kejuruan dan pendidikan agama. Populasi Al-Hilal sebagian besar berasal dari kelas menengah yang memiliki tingkat sosial ekonomi yang cukup besar. Para aktivis Al-Hilal ini juga disyaratkan harus memiliki nilai-nilai pendidikan modern seperti disiplin, bertanggung jawab, mempunyai prestasi keunggulan, dan dapat berpikir kritis. Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut,
Para aktivis Al-Hilal ini juga sangat peduli dengan memberikan pengetahuan umum dasar serta ajaran Islam kepada anak-anak muda yang mengikuti program les setelah sekolah, program akhir pekan, dan sekolah musim panas. Mereka juga memberdayakan ibu-ibu dengan belajar tentang demokrasi. Organisasi Al-Hilal ini menawarkan pelatihan kejuruan untuk berbagai bentuk pekerjaan, mulai dari keterampilan kuliner, membuat kerajinan, dan menenun karpet. Program-program ini dihadiri oleh ratusan perempuan. Pendekatan yang dilakukan oleh organisasi Al-Hilal ini dapat dikatakan sebagai pendekatan holistik atau pendekatan yang menyeluruh. Program ini diikuti oleh ribuan remaja putri yang hasil akhirnya mereka mendapatkan penghasilan sekaligus dapat mengambil manfaat dari kelas baca ataupun ajaran Islam yang diajarkan. Seperti dicontohkan dalam artikel bahwa ada anak perempuan yang bernama Salwi yang menjadi aktivis organisasi Al-Hilal tersebut. Salwi ini merupakan gadis yang membuat bisnis penenunan karpet yang diikuti oleh beberapa gadis lain. Dari bisnis penenunan karpet ini, Salwi juga membuat kegiatan seperti les bahasa yang nantinya akan diikuti oleh gadis-gadis tersebut. Salwi ini merupakan salah satu contoh tokoh aktivisme Al-Hilal yang bisa menunjukkan tentang pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan. Di organisasi lain seperti Al-Fatah, organisasi ini mensponsori anak-anak sekolah dari kepala keluarga perempuan atau yang bisa disebut dengan single parent. Para aktivis di sana tidak hanya menyediakan perlengkapan sekolah seperti seragam, tetapi juga memenuhi kebutuhan les anak-anak karena diketahui bahwa seringkali guru di sekolah umum tidak masuk, tetapi mereka hanya mengadakan kompetisi dan penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Dan cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Thank you for watching and semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain lagi. Bye-bye.